Fabaka Syekh, maka dengan pertanyaan itu Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Dia menangis kenapa? Karena takut kepada Allah. Lah ini Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jailani ya, si Raja Wali itu, Sultanul Aulia itu, ketika ditanya seperti itu beliau menangis karena takut kepada Allah. Karena itu kalau kamu berbuat baik, mulai kene engkau riah ngacin bukoh, mari jadi montuk kok kebetian, melulus neng betian ngale kok pada mah kayaman paman. Kalau kamu kewai tak apa kan sini kata, ngaderi Yaman ngale kanu sampai teti orang alama, ngucap bertepuk dada, menengkok neng Abu Nada bagi ni surga. Engkau bidadari milih sipan mapan ngariasan. Jangan begitu, walaupun sudah amalnya sudah sebaik itu, belum tentu. Ya, neka. Tetapi orang yang berbuat kebaik itu jangan berbangga diri. Patakok ke Allah, takok bi suul khatimah. Sani kecukan mun nganalein orang yang berbuat cuba empian cek beci ka orangnya. Tapi empian wajib memberi peringatan, mainga ngajak dek kebagusan, menyadarkan dia. Tapi orang tak oleh kebeciin, empian tak oleh niruin. Seni kalau yang dibenci itu amalnya bukan orangnya. Karena belum tahu, mau nedul ruah. Ya kejauh mau dalam baru, aku dah cakar berberuk ke timur mololo. Saya nggak sakit orang ya san mati, mau tak titi coba. Lah jangan begitu kamu. Itu tidak boleh macam-macam. Siapa tahu mereka di para mati apa si yoba bi Allah Taala pada ko fokus ngacawat ke surga. Salib ngajar bian betul kena. Gitu. Ini gini. Ada cerita ya. Ini ada cerita, ada kisah dulu pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah kedatangan tamu seorang yang pengko, nakal gitulah, nakal. Mulai dari kecil itu amalnya berbuat hitam luar biasa ada perbuatannya itu. Ya pokoknya ahli maksiat gitu. Nah, itu sampai tetangganya nggak mau sama orang itu. Tetangganya sampai nggak mau. Ini dari kejahatannya, dari keburukan perbuatannya kan. Itu mun pernah ada karen aja mata tangke, pernah ada karen telur itu tak dari siapa sih kan ada tetangga kan apa nak mulolo pokoknya jahat. Pas nyabis ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ketika nyabis ke Syekh Abdul Qadir Jailani pas tanya, ya Syekh dikajian langsung terjemahnya aja ya. Fa bisa Allah Taala nikah ngobe gule petetio ngampian. Ini pertanyaan kan hebat, pertanyaan luar biasa. Nah ini abun sila hitam celeng meler pengkau luar biasa atanya bisa Allah Taala ngobe gulai pateti orang ngampian pateti ngak Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia, raja para wali dalam mana. Apa jawabannya? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani lah itu tadi. Nah pada Syekh Abdul Qadir Jailani, apa sih yang sulit bagi Allah? Nah ini, coba. Apa yang sulit bagi Allah? Menurut kamu apa sih repot kalau Allah Ta'ala? Adakah sesuatu ini yang repot bagi Allah? Lewang Allah menciptakan kamu, menciptakan alam semesta tidak repot, apalagi hanya merubah kamu menjadi orang baik. Lah itu. Jadi tekala celeng ada remah Allah Ta'ala kau besar mata orang ini putih luar biasa. Bahkan menjadi orang wali besar luar biasa, mulai kesokani Allah Ta'ala dengan mudah Allah bisa menjadikan itu. Lah itu apa kata Syekh Abdul Qadir? Apa ya si repot ke Allah Ta'ala? Dia Syekh Abdul Qadir jalan. Lah nggak neka. Nah ni. Kisah kalau kumun sakadin tua atau apa? Baik ya. Apa sih ngalangin ban si pangku ya tobat ke Allah? Walaupun tu sana raja. Neka dia. Pas tanya boleh kau orang ni, mungkin senikah. Sebalik ke bisa Allah Taala mak ngobe panjenengan, sepon ngak panjenengan, dapat tu orang ngak gula.
Ini luar biasa pertanyaan ini. Ini kalau dipikir secara sufi ya, ini pertanyaan luar biasa ini. Ya toh? Yang tadi bertanya, bisa ke Allah Ta'ala ngubah orang ngak guna betul ngampian. Kedua kalian, bisa Allah Ta'ala ngubah ngampian betul orang ngak guna. Yang sudah orang sudah wali menjadi rajanya wali, betul orang celempuk bisa. Apalagi cuman seperti kita sudah mau memastikan diri. Engkau ni surga ngalah tingkat sangat, engkau ni surga ngalah begitu. Apa sudah mau memastikan merasa masuk surga? Ini siapa seorang sebesar si Abdul Qadir Jailani masih takut. Karena sebenarnya juga kalau Allah itu bisa merubah orang jahat menjadi wali, sebaliknya Allah pasti bisa kan merubah orang yang sudah wali kembali dijadikan orang jahat. Nah gitu. Lah contohnya saja lah, kamu kan banyak melihat ya toh, anak-anaknya bapaknya itu orang bodoh tidak tahu apa-apa, bahkan bapaknya itu kata orang desa bajingan, anaknya jadi ustadz, banyak itu. Iya kan, anaknya jadi kiai, banyak itu. Santri berjadi banyak jadi ustadz, bapaknya itu orang pengko, banyak itu. Iya, banyak. Tapi bukan kamu enggak, harusnya enggak tahu ya. Itu maaf saja, enggak, bukan kamu. Bukan. Tapi ada itu. Saya pernah tahu. Bapaknya ini orang, ya bukan orang jahat, tapi ya orang lah, begitu. Ya orang agak nakal lah, sedikit nakal. Tapi anaknya jadi ustadz gitu. Lah ini. Nah itu. Sebaliknya banyak anak-anak itu yang di pondok itu menjadi bintang kelas, bintang pelajar, ya toh. Selesai tugas pulang ke rumah jadi berandalan. Ada itu. Na'udzubillah. Lah itu makanya jangan bangga. Ketika kamu berbuat amal soleh, bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah agar diterima dan agar teruskan menjadi orang yang soleh. Nah sebaliknya, kalau kamu melihat orang lain berbuat jahat, berbuat maksiat buruk, jangan sekali-kali kamu menghina orang itu. Membenci saja tidak boleh, apalagi menghina. Tetapi kamu wajib memberi peringatan, menyadarkan dia kalau bisa. Dan kamu tidak boleh meniru perbuatannya. Itu tuh maknanya jauhi orang ahli maksiat. Yaitu jangan tiru perbuatannya. Yang wajib dibenci itu amal buruknya, bukan orangnya. Lah itu, karena ini. Namanya nak kalau fokus dok remah, cek pasako pangangkoh. Apa boleh takabur dan lain sebagainya. Aromasa alim, janganlah. Kamu walaupun kamu sudah alim, tapi jangan sekali-kali merasa yang teralim, jangan. Ya, ingat, di luar sana banyak yang lebih alim. Ngerti? Kalau kamu baik, di luar sana banyak yang lebih baik. Nah gitu. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak tahu pada kekurangannya sendiri. Itulah ajhalun nas man yajhal bi apa kata tasawuf itu. Paling bodohnya orang adalah orang yang tidak mengetahui pada kelemahan dirinya sendiri. Tak tahu jadi ajhalun nas man yajhal bi uyubi nafsih, ya itu katanya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak tahu pada keaiban dirinya sendiri. Merasa paling mapan, merasa paling alim, mengaku kan tandi ciri lah seperti itu. Itu. Kenapa dikatakan paling bodoh? Ya mau kepada kemaluannya sendiri aja, pada keaibannya dia sendiri aja sudah tidak tahu, apalagi pada hal-hal yang lain. Lah itu. Tapi jangan terpas. Masa napa boleh pas ngangkep orang lain masuk neraka, hanya saya masuk surga. Kayak ini kan diketawain orang, kata Ki Hasyim Muzadi, kok enggak takut masuk surga sendirian nih? Yang arduhas samawati wal ardh, yang lebarnya surga itu seluas langit dan bumi, pas sendirian di sana, apa enggak takut gitu? Lihat. Itu jangan, makanya jangan jangan memastikan. Tetap oleh karena itu berusahalah untuk selalu berbuat amal baik, amal soleh, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
Nah, itu ya. Tetapi dengan baiknya itu jangan merasa kamu itu akan masuk surga. Dengan itu belum tentu. Lah itu. Ini yang sudah berbuat amal soleh belum tentu masuk surga. Apalagi yang berbuat amal tidak soleh. Nah, itu. Gitu. Ini yang puasa, yang sholat, yang menghatamkan Quran, yang ngaji, yang tarawih belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu pas neng ya dek masuk surga. Pas abini abidat dari ya suruh abini cering rasa kali kata. Muka pada iparingin taufik dan hidayah ya Allah, pada iparingin takdir pasti sebagus-bagus. Amin.